Selamat malam semuanya, dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman semuanya yang nonton series ini, dan ini merupakan series pertama dari Indonesia Youth Foundation, dan kita namakan ini sebagai Public Diplomacy Program. Ini merupakan series pertama, teman-teman, yang mana misi kita dari program ini adalah untuk memperkenalkan diplomasi publik kepada khalayak masyarakat, baik secara internasional maupun secara lokal, yaitu Indonesia. Nah, ini diplomasi publik sangat penting banget untuk kita pelajari, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Karena diplomasi publik itu mempengaruhi bagaimana cara suatu negara atau bagaimana cara masyarakat asing menilai negara kita sendiri nih. Kita bisa melihat image suatu negara itu bagus karena diplomasi publiknya. Kita katakan misalkan Korea Selatan yang terkenal dengan budayanya, terkenal dengan K-pop-nya, terkenal dengan dramanya dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka dikenal khalayak asing dan juga baik bagi mereka. Nah, ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik sekali untuk kita semua. Kita akan membahas tentang diplomasi publik dan juga kita akan ngebahas tentang bagaimana diplomasi publik ini tuh bekerja sebenarnya. Tapi sebelum itu, teman-teman semuanya yang nonton di sini, saya ingin sedikit memperkenalkan tentang Indonesia Youth Foundation. Jadi Indonesia Youth Foundation ini merupakan sebuah NGO yang bergerak di bidang diplomasi publik yang tentunya tujuan utama kita adalah mempromosikan Indonesia dan juga menjembatani persahabatan dengan masyarakat internasional. Saat ini kita memiliki banyak program seperti kursus bahasa Indonesia yang sekarang itu dihadiri oleh kurang lebih ada 40 orang dari berbagai negara, terhitung ada 10 negara yang gabung dengan Indonesia Youth Foundation untuk ikut kursus bahasa Indonesia, dan juga acara yang telah kita selenggarakan ada Indonesia Korea Youth Friendship Forum yang merupakan salah satu cara kita untuk bisa terkoneksi dengan pemuda-pemuda Korea dan membahas tentang bagaimana suatu negara itu menghadapi krisis saat ini. Khususnya bagaimana cara suatu negara untuk mengembangkan dan juga meningkatkan image-nya di dunia internasional. Nah, saat ini teman-teman, perkenalkan saya Fauzi Wahyu Zamzami selaku founder Indonesia Youth Foundation yang akan menjadi moderator di series pertama ini, yang tentunya series pertama ini sangat menarik teman-teman karena ada praktisi dan ada juga akademisi yang akan membersamai kita untuk membahas tentang diplomasi publik. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu, di sini ada Kak Kama Soekarno. Halo Kak Kama, selamat malam. Halo, selamat malam Fauzi semua teman-teman. Oke, terima kasih Kak Kama telah hadir di acara series pertama kita. Jadi teman-teman semuanya, Kak Kama Soekarno ini merupakan diplomat Republik Indonesia, khususnya ada di Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. Tapi sebelum itu, Kak Kama juga pernah menjadi konsultan di UNDP Indonesia yang fokusnya itu terhadap studi kasus lingkungan dan kehutanan. Untuk riwayat perjalanan pendidikannya, beliau menyelesaikan Master of Public International Law di Leiden University dan juga sarjana hukum di Universitas Pajajaran. Oke, terima kasih kepada Kak Kama udah hadir dan juga berkenan untuk menjadi pembicara di acara series pertama ini. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada Miss Masitoh Nurrohmah. Beliau merupakan dosen saya pribadi. Oke, apa kabar Miss Ito? Halo Fauzi, alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu? Oke, alhamdulillah baik Miss Ito. Nah, di sini Miss Ito merupakan asisten profesor di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia dan juga beliau merupakan seorang peneliti yang telah menghasilkan berbagai macam tulisan, salah satunya di Jurnal Analysis Center for Strategic and International Studies yang judulnya adalah Efektivitas Tata Kelola Lingkungan Regional ASEAN Menuju Kesepakatan Paris. Beliau menyelesaikan S2 di Hubungan Internasional UGM dan juga S1 di Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Miss Ito yang berkenan hadir untuk menjadi pembicara di acara kita. Nah, kita langsung aja nih, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Kita pengen tahu nih, gimana sih pekerjaan seorang diplomat dan juga pekerjaan seorang dosen di tengah pandemi. Mungkin saya bisa mulai dari Kak Kama dulu. Gimana sih Kak Kama pekerjaan seorang diplomat saat ini di tengah pandemi? Dan tantangannya apa aja, peluangnya kayak gimana, dan apa bedanya pandemi dan sebelum pandemi? Oke, terima kasih Fauzi. Sebelumnya perkenalan langsung kali ya, walaupun sudah diperkenalkan. Nama saya Kama Soekarno.
Bisa dipanggil Kama biasanya. Saya sudah bergabung dengan Kementerian Luar Negeri baru sejak tahun 2018. Lalu melewati sekolah dinas luar negeri dulu. Kita itu sekitar 8-9 bulan diplomatic school sampai November. Dan again baru dari bulan November 2019, tadi masuk ke Kemlu 2019, Februari sampai November, pelatihan. Setelah November, saya di-assign di Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral hingga hari ini. Jadi sebetulnya masa kerjanya baru terhitung dari bulan November. Berarti 13 bulan, less than 13 months. So yeah, I'm fresh, I'm young, not experienced banget, tapi semoga bisa sharing-nya bisa lebih relatable karena ini adalah forumnya anak-anak muda. Nah, tadi merujuk ke pertanyaan Mas Fauzi tentang bagaimana kita bekerja di masa pandemi, sama seperti profesi-profesi lain, masa pandemi itu cukup buat kita shock. Ketika bulan Februari, kita PSBB banget. Kita PSBB baru mulai itu kalau nggak salah Maret kan. Kelipatan dari pandemi, orang yang infected itu baru betul-betul parah kalau nggak salah di awal bulan Maret. Lalu langsung ditutup semuanya. Kita kebingungan awalnya. We needed several days to adapt. Tapi dari saya masih masuk Kemlu dari awal, kita selalu disampaikan oleh para pengajar senior yang betul-betul senior, duta besar, yang namanya diplomat itu dia harus bisa beradaptasi. Itu yang selalu kita ditekankan dari dulu. So, yes, we needed several days to adapt, but it was only several days. Kita langsung di unit saya, teman-teman lain juga di unit-unit lain punya caranya masing-masing untuk adapt. Obviously, kita langsung adapt gimana caranya pekerjaan-pekerjaan kita bisa selesaikan secara virtual, obviously. Program-program yang sebetulnya tahun ini banyak sekali, karena kebetulan unit kami, Direktorat HAM dan Kemanusiaan, itu secara langsung mengelola keanggotaan Indonesia di Dewan HAM, yang baru saja terpilih pada tahun 2020, dan masa keanggotaan sampai 2022. Jadi begitu banyak sebetulnya rencana untuk melakukan berbagai pekerjaan untuk menunjang keanggotaan Indonesia. Shift-nya salah satunya tentu webinar. Waktu itu kita langsung gimana caranya kita bisa punya program-program webinar yang awalnya itu sangat baik. Kita bisa bilang sangat baik. Kenapa? Karena di program-program awal kita viewersnya cukup banyak dan message yang disampaikan juga kita rasa dapat. Lalu target kita juga selalu anak-anak muda. Gimana caranya anak-anak muda dulu yang paling utama, objek paling utama bisa mendapatkan informasi-informasi capaian diplomasi kita. Karena kita yakin banget anak-anak muda itulah corong. Jadi dari anak-anak muda dulu nih mereka bisa tahu agar informasi itu bisa tersebar lebih luas lagi. Gitu. Sampai hari ini masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mau nggak mau kita lakukan secara virtual. Kita koordinasi dengan kedutaan-kedutaan kita di luar negeri, itu banyak secara virtual kita lakukan. Kita juga biasanya setiap tahun pasti kita akan dikirim sidang. Kalau misalnya di unit kami di Dewan HAM, maka kita akan sering ke Jenewa. Tentunya tahun ini kita tidak bisa, tapi tetap kita akan suplai perwakilan-perwakilan dengan segala support yang dibutuhkan. Apalagi ya teman-teman, kita juga mulai cetak-cetak buku, kita mulai selenggarakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita belum terpikir. Misalnya unit kami nggak pernah terpikir. Nah nanti ini kita mau cerita juga nih, ada salah satu webinar yang saya mau ceritain. Tapi intinya sampai situ dulu. Banyak yang kita shift ke virtual, dan target kita selalu jelas bahwa apapun pekerjaan diplomasi yang kita lakukan, masyarakat harus selalu tahu. Dalam catatan ini, kita selalu menargetkan yang utama adalah teman-teman anak muda itu harus tahu dulu. Gitu.
Oke, siap, menarik banget ya. Berarti walaupun masih pandemi gini, tapi ada satu kata highlight yang saya suka, yaitu diplomat harus bisa beradaptasi dalam situasi apapun gitu. Ini sangat-sangat menarik buat teman-teman semuanya, dan nggak hanya diplomat sih menurut saya, tapi kita juga sebagai mahasiswa, sebagai siapapun yang nonton di sini, kita harus beradaptasi di dalam dunia apapun, baik dunia baru, dunia lama, dan sebagainya. Khususnya karena kita sekarang masih berada di pandemi nih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bisa beradaptasi. Oke, terima kasih Kak Kama. Kita ke Miss Ito nih. Miss Ito kan sekarang sebagai seorang dosen di Hubungan Internasional UII. Pasti sebagai seorang dosen banyak banget mengalami experience dan juga kendala mungkin atau bahkan opportunity ketika mengajar mahasiswa. Bagaimana nih Miss Ito? Kerjaan sebagai dosen itu di tengah pandemi seperti apa? Oke, makasih Fauzi pertanyaannya. Mungkin saya juga mau ambil quote yang sama dari Mas Kama, kalau kita itu sekarang mau nggak mau harus beradaptasi, dan semua sektor atau bidang pekerjaan itu mengalami hal yang sama gitu. Tapi di setiap sektor pekerjaan tantangannya juga bisa berbeda. Mungkin ada yang bisa menjadi lebih mudah gitu, tapi juga ada yang bisa mengalami tantangan yang lebih besar daripada ketika harus offline. Dan salah satunya ini kalau berkaitan dengan profesi dosen gitu ya, itu termasuk salah satu tantangan yang terbesar gitu. Terus terang ketika Maret kita kan sudah mulai PSBB gitu ya, kemudian pembelajaran semuanya dialihkan jadi online. Mau nggak mau nih dosen tuh harus terbiasa menggunakan media-media yang nggak pernah digunakan sebelumnya, misalnya pakai YouTube, pakai Zoom kayak gini. Terus terang awal-awalnya saya tuh nervous gitu. Di minggu-minggu awal pakai online meeting itu saya nggak pakai Zoom kayak gini, nggak pakai Google Meet, tapi saya pakai rekaman audio dan PowerPoint. Itu merupakan salah satu bentuk penyesuaian yang saya alami gitu. Tapi kalau dari segi mahasiswa, saya rasa mahasiswa juga mengalami tekanan dan tantangan yang sama, atau mungkin bahkan lebih banyak, dalam arti bahwa mahasiswa selain butuh beradaptasi dengan media yang baru, mereka juga butuh beradaptasi dengan ritme penugasan misalnya, kemudian ritme kegiatan yang biasanya mereka lakukan di luar kegiatan akademik, misalnya untuk berorganisasi, untuk bersosialisasi, untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Nah, ini pemikiran mereka menjadi bercabang-cabang gitu. Jadi kalau menurut saya tantangannya itu bisa datang dari dua sisi, dari dosen itu sendiri, dari mahasiswa, dan juga terutama kalau dari keduanya menurut saya yang paling menantang itu adalah masalah infrastruktur. Nggak jarang ketika tiba-tiba saya lagi ngomong, tiba-tiba sinyal hilang gitu, terus keluar, terus kelasnya sempat terputus gitu, atau mungkin mahasiswa yang lagi presentasi, lagi ngomong, lagi konsultasi, tiba-tiba dia menghilang gitu. Jadi ya memang harus saling memahami dan saling mengerti, saling memaklumi dalam situasi yang seperti ini. Dari segala sesuatu yang penuh keterbatasan, kita harus saling memahami gitu kalau dari saya. Oke. Iya, terima kasih Miss Ito. Iya, sebagai mahasiswanya Miss Ito, saya benar-benar menyadari gitu bahwa infrastruktur ini tuh memang hal yang sangat penting teman-teman ketika kita berada dalam dunia online gitu, khususnya dalam kuliah kayak gini. Kan nggak lucu gitu ya teman-teman mau ngerjain tugas, misalkan deadline-nya jam 12, kemudian mati lampu gitu, dan sinyal nggak ada. Nah ini hal yang sangat menakutkan gitu bagi seorang mahasiswa gitu. Tapi overall are okay gitu, kita bakal terus beradaptasi dimanapun kita berada. Nah, teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini, sekarang kita bakalan ngegali lebih dalam nih tentang diplomasi publik, yang tentunya teman-teman yang nonton, pasti teman-teman yang tertarik akan isu-isu diplomasi publik atau diplomasi publik itu dan sebagainya. Kita langsung tanyain aja nih ke teman-teman dan juga para speakernya di sini tentang diplomasi publik itu. Kita mulai dulu nih dari Kak Kama nih. Kak Kama sebagai seorang diplomat nih, sebagai seorang praktisi yang langsung turun ke lapangan, gimana sih cara Kak Kama mendefinisikan diplomasi publik? Oke, ini mestinya teori dulu nih. Ini mestinya Mbak Ito dulu nih, baru kita masuk ke praktik. Tapi nggak apa-apa. Oke.
Dari mana kita mau berangkat ya? Karena gimana pun juga, teman-teman, mungkin saya sedikit juga pakai teori sedikit aja, walaupun nanti pasti Mbak itu akan lebih dalam. Tapi yang namanya praktik, saya percaya dia harus berangkat dari teori. Ini sebenarnya berangkat, diplomasi publik itu bukan hal yang baru di Indonesia. Jadi, bahkan sebetulnya menurut saya, diplomasi publik itu bukan hal yang baru dalam dunia diplomasi. Ini udah lama banget. Dari zamannya diplomasi itu ada, dari zamannya nation states itu ada, konsep Westphalian states dan bla 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 itu ada, sudah ada yang namanya diplomasi publik. Konteksnya sebenarnya satu intinya. Dia melibatkan orang masyarakat. Dia melibatkan warga negara. Titik. Itu menurut saya intinya. Nah, di Indonesia sendiri, sebenarnya ini sudah berangkat dari tahun 45, di mana konstitusi kita sendiri sudah bilang kan bahwa kita akan membawa kesejahteraan sosial, keadilan sosial, perdamaian dunia, masyarakat tanpa penjajahan. Mungkin itu masuknya orang mungkin dia mikirnya langsung kalau misalnya kalimatnya seperti itu, mungkin itu masuknya ke hard power, ke ngomongin soal penyelesaian konflik, armed conflict dan lain-lain. Tapi nggak juga. Soft power juga bisa buat perdamaian dunia, iya nggak sih? Iya nggak sih? Jadi sebenarnya itu bukan konsep yang baru di Indonesia. Terus apalagi Hatta dengan konsepnya. Bung Hatta dengan konsepnya. Dia bilang politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Politik bebas aktif itu sebetulnya ada beberapa hal di Kementerian Luar Negeri yang kita terjemahkan. Politik luar negeri bebas aktif itu setidaknya dia independen. Kita sebagai satu bangsa dia harus independen. Kedua, mengedepankan kepentingan bersama dan menyeluruh untuk kepentingan nasional. Ketiga, bebas aktif itu dia harus inklusif. Artinya dia harus berangkat dari masyarakat, lalu efek dari diplomasi itu juga harus berpengaruh untuk setiap masyarakat di berbagai lapisan. So again, theoretically, diplomasi publik itu bukan hal yang baru di Indonesia maupun di dunia. Nah, contoh kecil, balik ke yang konsep dunia. Sebenarnya gini, saya lupa waktu itu pernah ada cerita, saya baca-baca sendiri sih. Waktu Marco Polo datang ke Kublai Khan, waktu itu tahun 1300-an berarti, Marco Polo itu bawa berbagai macam atraksi untuk dikasih lihat ke masyarakat Mongol Han Cina waktu itu. Nah, itu diplomasi publik, teman-teman. Gimana caranya masyarakat itu bisa tergait dengan berbagai atraksi yang dibawa oleh Marco Polo dari Eropa. Jadi, ini bukan hal yang baru. Kalau saya lihat dari guidelines teman-teman, mungkin fokusnya adalah bagaimana diplomasi publik itu masuk ke dalam era globalisasi. Well, then, there is a lot of new things there. Nah, di diplomasi publik itu selalu jadi fokusnya Kementerian Luar Negeri. Sejak sekitar tahun, saya lupa tepatnya tahun berapa, tapi sejak Pak Hasan Wirayuda menjadi Menteri Luar Negeri, diplomasi publik itu menjadi core-nya daripada Kementerian Luar Negeri. Kita memiliki satu direktorat khusus yang namanya Direktorat Diplomasi Publik. Teman-teman pasti udah tahu. Kalau teman-teman dengar, pasti teman-teman tahu yang namanya Bali Democracy Forum. Itu adalah programnya yang dinaungi oleh Direktorat Diplomasi Publik. Again, Bali Democracy Forum, dia itu namanya demokrasi. Artinya dia membahas demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi is all about the people. Well then, it's about democracy. It's about public diplomacy. Nah, itu saya pengen berangkat dari hal yang paling umum dulu, bahwa sebenarnya satu, diplomasi publik itu adalah tentang masyarakat banyak. Kedua, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu selalu punya fokus yang besar dalam diplomasi publik, kalau bukan sebenarnya inti dari diplomasi itu sendiri. Itu jadi pertanyaannya masih pengertian, jadi mungkin sampai situ dulu, masih banyak banget cerita nih teman-teman. Mungkin kita bisa ke Mbak Ito sekarang. Oke. Menarik banget. Ada beberapa hal yang sebenarnya penting, tapi sebelum itu saya pengen mendengar langsung nih dari pakar teoritisnya, yaitu Miss Ito, dan kebetulan Miss Ito juga merupakan dosen di
mata kuliah diplomasi publik, jadi kita akan banyak tahu banget tentang teoritisnya itu seperti apa gitu diplomasi publik itu. Silakan, Miss Ito. Oke, thank you Fauzi. Jadi gini, ada benarnya yang disampaikan oleh Mas Kama tadi mengenai diplomasi publik, bahwa sebenarnya diplomasi publik itu bukan hal yang baru gitu. Itu udah lama banget terjadi dalam konteks hubungan internasional. Bahkan sebelum nation state itu ada, mungkin sudah dilakukan. Tapi apa namanya, istilahnya mungkin belum jadi diplomasi publik. Intinya adalah bagaimana ketika ada orang atau publik, dalam konteks ini adalah yang mungkin selain dengan pemerintah, masyarakat sipil, itu turut mengambil andil dalam proses hubungan internasional. Ada satu hal yang saya garis bawahi dari yang disampaikan oleh Mas Kama tadi, yaitu mengenai soft power. Diplomasi pada umumnya selalu diterjemahkan mengenai bagaimana memobilisasi power atau sumber daya, kekuatan yang dimiliki oleh negara. Dan kebanyakan secara tradisional power diasumsikan dengan kekuatan militer, misalnya seperti itu. Hal-hal yang tangible dan bisa menjadi ukuran kekuatan dari sebuah negara. Tapi dalam perkembangannya, power tidak hanya diterjemahkan sebagai hard power, tapi juga ada soft power yang menjadi resources dari diplomasi publik itu sendiri. Misalnya tadi ada apa namanya, pertunjukan-pertunjukan khas dari sebuah negara, kesenian, festival, budaya, kemudian mungkin apa namanya, pendidikan gitu, dan lain sebagainya. Nah, diplomasi publik ini adalah suatu upaya bagi aktor-aktor non-negara pada konteks yang luas untuk memobilisasi sumber daya ini sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini bisa dimaknai sebagai sesuatu yang apa namanya, beragam pula. Bisa jadi itu karena tujuan individu dia sendiri untuk mencapai misalkan mengembangkan dirinya, untuk melakukan pendidikannya, meneruskan pendidikannya misalnya, untuk kemudian misalkan mencari pekerjaan misalnya, atau yang lain. Tapi tujuan pribadi atau individu ini bisa saja juga berkorelasi dengan tujuan atau kepentingan nasional dari sebuah negara. Misalnya dalam konteks apa? Kalau dia mengembangkan dirinya, dia kemudian bekerja secara profesional, dia memiliki penghasilan, maka itu juga memiliki kontribusi terhadap perkembangan sebuah negara gitu. Dan dalam konteks yang lebih luas, mungkin keberadaan individu-individu atau masyarakat sipil yang mungkin dilihat sebagai aktor yang kecil ini bisa berdampak besar pada konteks yang lebih luas, misalnya untuk mempererat kerjasama gitu. Kemudian untuk menumbuhkan atau membentuk organisasi baru gitu. Sangat apa namanya? Sangat mungkin kerjasama ataupun program-program yang dilakukan pemerintah itu merupakan bentuk atau respons dari diplomasi publik yang dilakukan oleh masyarakat sipil gitu. Misalkan adanya diaspora Indonesia di suatu negara, kemudian pemerintah Indonesia mendirikan sebuah masjid di situ, kemudian galeri atau museum Indonesia, sehingga itu dikenalkan pada publik yang di tempat diaspora Indonesia itu berada, sehingga publik di negara tersebut bisa mengenal orang-orang Indonesia, misalnya seperti itu. Oke. Menarik banget. Jadi dari kedua pembicara ini, dari Kak Kama dan juga Miss Ito, itu setuju bahwa sebenarnya diplomasi publik ini itu kan bukan hal baru. Bahkan tadi udah diceritain nih sama Mas Kama, dari tahun 1300 pun udah ada. Bahkan mungkin sebelum itu pun udah ada gitu proses diplomasi publik itu seperti apa. Tapi yang membedakan adalah sebenarnya masanya. Yang tadi dibilang kalau misalkan diadaptasikan di digital itu seperti apa dan sebagainya. Nah, sehingga saya ingin bertanya lagi nih kepada Miss Ito nih, kita ini kan sekarang hidup di era-eranya digital gitu, di era-eranya non tradisional gitu. Kita bisa dibilang bahwa kita tuh di era modern nih sekarang. Dan pasti ada perbedaannya. Itu strateginya, pendefinisiannya dan sebagainya tentang diplomasi publik. Makanya apa sih Miss Ito perbedaan antara diplomasi publik yang modern dengan diplomasi publik yang tradisional? Gitu.
Oke, pertanyaannya menarik banget ini menurut saya. Jadi bedanya yang tradisional dengan yang kontemporer gitu ya mungkin. Yang pertama jelas ada aktor yang meluas gitu, tidak hanya pemerintah, tapi ada aktor non negara. Kemudian dalam konteks sekarang adanya globalisasi, kemudian perkembangan teknologi informasi, apalagi yang membuat beda adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk memobilisasi soft power itu tadi, termasuk diantaranya adalah informasi. Ini menjadi sesuatu yang penting kalau sekarang itu namanya information age gitu ya. Informasi itu bisa mengendalikan orang gitu loh, segitu powerful-nya. Jadi ada yang bilang information is power gitu. Jadi dalam konteks kontemporer ini, siapa yang menguasai informasi, maka dia yang akan menguasai dunia. Siapa yang dapat mengendalikan informasi, maka dia yang akan menguasai dunia. Dan dalam diplomasi publik ini, informasi itu menjadi sesuatu yang penting untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan image dari sebuah negara. Apakah image ini akan menjadi positif atau image ini akan menjadi negatif, tergantung informasi yang kita berikan pada audiens gitu. Jadi kalau kita berhasil memobilisasi informasi kita dengan strategis gitu, menampilkan citra kita sebagai negara yang baik misalkan, menampilkan diri kita sebagai seseorang yang bermoral, bermartabat, maka di situ kita dikatakan bisa memobilisasi informasi dengan baik sehingga dunia internasional akan melihat kita dalam kacamata yang seperti itu. Ini keluar di luar konteks bahwa dalam praktiknya seperti apa. Tapi kalau dalam era informasi, teknologi informasi dan komunikasi sangat bisa dimanfaatkan untuk menciptakan image yang positif seperti ini. Dan apalagi sekarang anak-anak muda itu sangat dominan gitu di di media sosial gitu, di internet. Nah, ini adalah sebuah peran yang menurut saya bisa jadi peran yang sangat penting dan signifikan untuk diplomasi publik ketika anak muda ini bisa memberikan sumbangsihnya dalam konteks misalkan menyampaikan pada dunia internasional mengenai informasi mengenai negaranya, hal-hal positif yang sudah dilakukan, apa kontribusi anak muda terhadap hubungan internasional misalnya. Jadi information age ini membuat kita semua menjadi memiliki peluang untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam segala hal, dan termasuk diantaranya adalah diplomasi publik. Selain itu, dalam hal ini, kalau secara tradisional, biasanya diplomasi itu dilakukan dalam komunikasi satu arah, atau mungkin kalau dua arah itu hanya pemerintah dengan pemerintah gitu. Tapi kalau dalam diplomasi publik dan di era saat ini, komunikasinya itu sifatnya dua arah gitu. Dari pemerintah kepada publik, publik bisa menyampaikan kembali kepada pemerintah, ataupun dari publik dua arah publik merespon publik gitu. Jadi semakin banyak spektrum aktornya dan juga semakin banyak peluang untuk bisa terjadi komunikasi yang sifatnya resiprokal dalam hal ini. Gitu. Oke. Menarik banget bahwa di sini adalah information itu merupakan power-nya gitu ketika kita berbicara tentang dunia kontemporer saat ini atau dunia modern gitu. Ini sangat-sangat menarik teman-teman. Tapi kita lihat dari sudut pandang yang lain nih. Gimana Kak Kawan? Oke. Tadi saya pengen juga tuh highlight garis bawah poin tentang informasi tadi. Kalau dulu mungkin sebelum masa internet, bandul tuh, Mas Fauzi, bandul tuh udah berubah. Dulu tuh bandulnya itu berat di state centrism. Sekarang itu bandul, dia makin lama makin ke individual centrism. Belum betul-betul ke individual centrism ya. Karena, kita nggak tahu mungkin 30, 40, 20 tahun lagi. Tapi itu makin ke sana, makin ke sini. Makin ke sini, makin ke individual centrism. Dan itu diakui secara keilmuan di hubungan internasional maupun di hukum internasional. Kalau dulu sebelum tahun 60-an dan itu makin rapid setelah masa internet ada, itu
individu itu banyak bergantungnya mau nggak mau sama negara, termasuk dalam memperoleh informasi. Kalau ambil contoh ya, di Uni Eropa itu ada pengadilan HAM di Uni Eropa. Itu individu dia bisa ngadu langsung kalau dia merasa hak asasinya terlanggar oleh negara. Dia bisa gugat negara langsung. Gitu. Itu tuh baru ada sekitar tahun 2000-an awal. Sebelumnya nggak ada. Bahkan negara Eropa yang kita tahu sangat demokratis, pernah ada masa di mana dia sangat state-centris banget. Sama kayak, kalau ambil contoh yang lebih ringan, kalau dulu nih, apapun yang dikerjain pemerintah, susah banget informasinya bisa masyarakat tahu kan. Sekarang semuanya bisa tahu. Iya, berapa banyak sih confidential documents yang masyarakat nggak tahu? Ya nggak? Kadang lebih cepat media daripada pemerintah mensirkulasikan informasi. Artinya makin kesini makin nggak ada rahasia. Dan saya bisa bilang bahwa Indonesia adalah negara yang punya vibrance of democracy yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, di Dewan HAM misalnya, kalau kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan di Dewan HAM ada yang namanya Universal Periodic Review. Universal Periodic Review itu adalah mekanisme Dewan HAM, di mana setiap negara dia harus melaporkan implementasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara kepada Dewan HAM setiap 3-4 tahun sekali. Nah, ketika Indonesia melakukan pelaporan itu, dia akan kumpulkan dulu dosen, LSM, kita akan ke daerah-daerah, kita akan menyarikan semuanya. Menyarikan tuh nggak cuma informasi yang kita sepakati doang, kita juga sangat terbuka dengan kritik. Gitu. Kita selalu melibatkan grassroots organizations, pemuda, LSM dan lain-lain. Nah, jadi yang tadi dibilang mengkonsolidasikan power itu, kalau dulu berat di negara, sekarang tuh udah makin ke distribute tuh. Iya nggak sih? Sekarang teman-teman mau tulis apapun di Twitter, bisa tiba-tiba likes, retweets bisa ribuan, ngata-ngatain negara. Iya. Ya kalau misalnya itu melanggar pasal-pasal delik-delik ya gimana ya, itu mekanisme negara. Tapi kan siapapun bisa ngomong apapun. Siapapun sekarang bisa. PBB pun makin ke sini, mesin dari PBB itu makin ke individual centrism. Sekarang siapapun bisa ngadu loh ke PBB. Dia bisa ngadu ke yang namanya Special Procedure of Mandate Holders di PBB. Kalau dia merasa hak asasinya dilanggar. Jadi ya makin ke sini teman-teman makin bisa melakukan apa saja asal masih belum melanggar hukum. Gitu. Jadi diplomasi publik itu ya benar-benar kalau the source of power-nya ada information, now every one of you has that power. Gitu. Oke. Menarik. Gini Kak Gama, saya pernah baca kalau informasi itu kan sebuah kekuatan katanya. Ini jurnalis yang ngomong waktu itu. Informasi itu sebuah kekuatan. Dan kekuatan ini itu nggak bakal berguna katanya kalau misalkan penyampaiannya itu nggak baik. Nah, penyampaian itu pasti berkaitan dengan komunikasi gitu. Berkaitan juga dengan tadi yang apa dikatakan Kak Kama di awal, kalau diplomasi publik itu selalu berkaitan dengan melibatkan masyarakat. Dan untuk masyarakat kita harus berkomunikasi. Nah, berarti saya bisa simpulkan di sini bahwa sebenarnya skill berkomunikasi ini merupakan kuncinya gitu untuk bagaimana diplomasi publik ini tuh berjalan. Bagaimana halayak masyarakat bisa mendapatkan informasi yang juga aktual, kemudian praktis, dan juga informational gitu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, strategi komunikasi apa sih yang bagus gitu supaya proses diplomasi publik ini tuh bisa berjalan dengan baik? Oke, ini berarti dalam konteks non-state actor ya? Bukan state actor ya? Iya, benar Mas. Oke, saya underline nih. Teman-teman, saya selalu percaya bahwa yang namanya komunikasi itu tidak melulu soal bagaimana kita berbicara. Ada strategi di situ. Bicaranya untuk siapa, ke siapa, lewat apa. Kalau teman-teman cuma kayak nge-tweet doang gitu, ya susah mau apa yang dikonsolidasi gitu kan. Tapi kalau teman-teman punya tujuan yang jelas untuk mengkomunikasikan sesuatu, ada berbagai macam prosedur yang itu dijamin oleh aturan-aturan. Kasih saya contoh, Mas Fauzi. Mas Fauzi mau ngomongin apa? Ngomongin misalkan tentang
strategi komunikasi antara mahasiswa dengan dosen misalkan? Mahasiswa dan dosen, jangan dong, lebih seru coba. Kalau mahasiswa sama dosen nih, kamu lagi ngomong sama Mbak Eko. Oke. Contoh yang seperti apa nih Mas Kama pengennya? Iya, Mas Fauzi pengen saya ngomongin soal apa coba? Oke, kita kasih contoh teknis tentang strategi komunikasi soal apa nih? Oke, misalkan ada suatu bencana alam nih yang berkaitan di sini dengan aksi kemanusiaan gitu. Gimana nih bencana alam ini tuh kan biasanya ketika diinformasikan ke halayak masyarakat ada yang sedikit keliru, ada yang misalkan berlebihan, ada yang bagus, ada yang baik dan sebagainya. Ini ketika aksi tersebut itu dilaksanakan, gimana seharusnya misalkan orang itu mengkomunikasikannya kepada halayak masyarakat dengan baik. Oke. Kalau dengan cerita itu saya mungkin akan retweet aja tuh terus BMKG ngomongin apa. Oke. Sederhana tuh. Oke deh, gini aja Mas Fauzi. Menurut saya kalau misalnya teman-teman mau ngomongin mengkonsolidasikan sesuatu hal yang lebih besar misalnya, contoh kecil ada peraturan perundang-undangan yang teman-teman tidak setuju. Ya. Teman-teman bisa mempelajari bagaimana caranya suatu peraturan perundang-undangan bisa diubah. Saya memahami teman-teman bukan mahasiswa hukum. Well then, salah satu strategi komunikasi adalah teman-teman menjalin hubungan dengan mahasiswa hukum. Lalu tanya di situ, bagaimana kita berusaha mengubah peraturan perundang-undangan? Teman-teman mahasiswa hukum akan jawab, oh ada yang namanya judicial review. Judicial review itu adalah satu prosedur yang diakui langsung oleh peraturan perundang-undangan untuk mengubah peraturan perundang-undangan. Nah, lalu teman-teman di situ bisa tuh mengajukan peraturan perundang-undangan, teman-teman bisa dengan ke MA ataupun ke MK. Di MA atau MK teman-teman bisa lebih dahulu konsolidasi tenaga, karena ketika teman-teman menggugat suatu peraturan perundang-undangan, teman-teman bisa nggak atas nama satu orang doang. Jadi banyak banget judicial review itu dilakukan, namanya tuh banyak tuh pemohonnya. Makin banyak kan makin kelihatan siapa aja yang mohon. Teman-teman bisa menggait tuh LSM, teman-teman nama-nama individual besar, public figure, dan lain-lain. Teman-teman jaring sebanyak-banyaknya. Agar selain agar permohonan pengajuan itu lebih besar, pemberitaan itu juga lebih besar. Gitu. Jadi nggak melulu soal bagaimana kita berbicara dan bernarasi langsung, tapi juga soal bagaimana strategi kita mengkomunikasikan itu semua. Kita bisa tahu mekanisme apa aja sih yang ada di Indonesia, lalu siapa aja sih yang harus kita guide. Sekarang zamannya public figures. Siapa aja nih yang bisa setuju sama kita untuk mereka retweet apapun yang kita sampaikan. Kurang lebih gitu sih Mas Fauzi. Yang namanya komunikasi, again, nggak melulu soal apa aja yang kita omongin. Kalau misalnya soal public speaking, nah kalau misalnya pertanyaan soal public speaking itu banyak latihannya. Teman-teman bisa lihat berbagai buku dan di YouTube. Waktu saya kuliah, saya dulu sering banget tuh tiap malam saya ngomong depan kaca, ini nggak bohong. Ini beneran saya lakuin. Jadi silakan teman-teman lakukan itu, siapa tahu bisa lebih bagus jauh. Oke, bubur ayam diaduk atau bubur ayam nggak diaduk? Nggak diaduk. Oh, nggak diaduk. Oke, Leiden atau Bali? Leiden. Oh! Oh, I didn't hear the second one. Bali. Bali, oke.